Selamat pa- Selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang Daan Mogot Zoom Webinar edisi ke yang nomor 85 hari Sabtu tanggal berapa ini ya? Tanggal 12. Selamat pagi Bapak Ibu. Tema kita hari ini adalah tentang strategi trading Bollinger Band ditambah dengan MACD. Jadi kita kombinasikan antara Bollinger Band ditambah dengan MACD. Kombinasi apa yang saya maksud nanti kita akan ceritakan. Untuk Bapak Ibu seperti biasa, acara ini akan direkam dan di-upload ke YouTube channel kami, youtube.com/cuancommunity. Dan kalau misalkan Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh langsung dituliskan di kolom chat. Mari kita mulai. Oke. Yang pertama, kita akan bicara tentang Bollinger Band. Secara definisi, Bollinger Band itu adalah terbagi menjadi dua area, upper band dan lower band. Di mana upper band itu artinya dia di atas middle band, kemudian yang lower band berarti di bawah middle band. Jadi kalau yang upper band di atas, yang middle band di bawah. Nah, saya ingin membuka mindset kepada Bapak Ibu di mana posisinya yang namanya Bollinger Band itu. Oh ya, tapi sebelumnya ini suaranya jelas ya. Suara jelas dan layarnya juga terdengar salah. Suaranya terdengar jelas, layarnya terlihat jelas. Aman? Suaranya oke ya. Suaranya oke, kemudian layarnya juga tertampil semua, aman. Selamat pagi pada Bapak Ibu yang baru bergabung. Untuk yang pertama kali bergabung, perkenalkan nama saya Bernardi dari komunitas Cuan Community. Kantor kami ada di Centro City, Jakarta Barat, dan Mogot. Seperti biasa, setiap hari Sabtu kami akan mengadakan edukasi, baik itu melalui yang offline ataupun yang online. Kalau yang online berarti lewat Zoom meeting, kalau yang offline berarti kita tatap muka ya. Untuk sementara jadwalnya masih belum ada yang offline, baru minggu kemarin ya. Minggu kemarin ada, 2 minggu yang lalu tepatnya mungkin. Mari kita lanjutkan. Untuk yang Bollinger Band, terbagi menjadi dua area, ada di upper band dan lower band. Saya ingin membuka mindset Bapak Ibu, di mana ketika harga berada di upper band, itu artinya harganya mahal, dan ketika harga berada di lower band, itu artinya harganya murah. Tapi bukan berarti semua yang berada di bawah, yang berada di area lower band itu berarti artinya kalau murah berarti langsung dibeli ya. Bukan seperti itu top konsepnya. Tapi konsepnya adalah ketika harga berada di upper band, itu artinya harganya cenderung lebih mahal, dan yang lower band itu lebih murah. Konsepnya kurang lebih seperti yang tertampil di gambar di layar Bapak Ibu ya. Posisi yang saya beri lingkaran, mungkin lebih tepatnya ini oval, elips itu ya. Yang berwarna merah itu harga berada di upper band. Harga berada di upper band yang dia itu punya kecenderungan lebih tinggi. Jadi dia itu punya kecenderungan harganya naik. Hal yang sama ketika harga berada di lower band, dia punya kecenderungan harganya murah, harganya turun. Dan kalau yang merah berarti dia punya kecenderungan harganya naik. Nah, yang saya mau sampaikan ke Bapak Ibu adalah ketika Bollinger Band itu cenderung bergerak, dia membentuk uptrend, di mana kita tahu bahwa uptrend itu adalah higher high dan higher low, swing higher high dan swing higher low. Ketika terbentuk uptrend, berarti kita bisa manfaatkan area ketika harga berada di lower band untuk jadi area beli. Konsepnya seperti itu. Nah, sekarang kita beralih ke konsep yang lain, di mana volatilitas Bollinger Band itu sekaligus juga menunjukkan volatilitas, di mana ketika volatilitasnya sedang tinggi, biasanya Bollinger Band itu akan melebar. Jadi, ini kita bisa dibolak-balik sih. Jadi, Bollinger Band yang lebar itu menunjukkan volatilitas yang tinggi, Bollinger Band yang sempit menunjukkan volatilitas yang rendah. Kalau Bapak Ibu masih bingung, volatilitas itu apa sih? Kurang lebih seperti ini. Kalau misalkan Bollinger Band-nya itu melebar itu maksudnya atas dan yang bawahnya itu semakin memperbesar jarak satu sama lain, artinya biasanya candlenya itu besar-besar. Dan ketika Bollinger Band-nya menyempit, biasanya candlenya itu kecil-kecil. Volatilitasnya mengecil, biasanya candlenya kecil-kecil. Nah, konsep seperti ini, Bapak Ibu perlu tanamkan yang mana bisa digunakan itu seperti ini. Ketika Bollinger Band itu melebar, harusnya candlenya besar-besar. Tapi ketika candlenya kecil, berarti ada something happen. Berarti ada sesuatu yang terjadi. Sesuatu itu apakah bisa menguntungkan atau merugikan posisi kita? Itu yang perlu ditelaah. Hal yang sama ketika Bollinger Band-nya itu menyempit. Ketika Bollinger Band menyempit, harusnya candlenya itu kecil-kecil. Tapi ketika candlenya besar, panjang, berarti ada sesuatu yang terjadi. Apakah sesuatu itu bisa menguntungkan kita atau tidak? Itu yang perlu ditelaah lebih lanjut. Tapi konsepnya adalah ketika Bollinger Band melebar, artinya volatilitas membesar, dan artinya juga candlenya harusnya juga besar-besar. Bollinger Band menyempit, artinya volatilitasnya
mengecil dan harusnya juga candlenya kecil-kecil. Jadi ketika ada sesuatu yang terjadi tidak seharusnya, sesuatu yang seharusnya tidak terjadi, nah berarti ada kejadian, ada perubahan, entah itu perubahan momentum, entah itu perubahan tren yang bisa kita manfaatkan. Siapa tahu bisa kita manfaatkan. Kurang lebih begitu konsepnya, cara berpikirnya seperti itu. Nah, mari kita lanjutkan. Jadi tadi kita sudah tahu dua hal. Yang pertama, kalau harga berada di atas, di area atas Bollinger Band, jadi di upper band, artinya cenderung mahal. Kalau di lower band, cenderung murah. Kemudian konsep yang kedua, ketika Bollinger Band menyempit, volatilitas mengecil, artinya biasanya candlenya kecil-kecil. Berarti kalau kita mendapati candlenya besar, berarti ada sesuatu yang kemungkinan terjadi. Hal yang sama juga ketika Bollinger Band-nya itu melebar, harusnya candlenya itu besar-besar, tapi kalau ada candle yang kecil, berarti kita harus waspada. Siapa tahu ada sesuatu hal yang bisa kita gunakan, entah itu merugikan atau menguntungkan. Konsepnya seperti itu ya. Nah, kita akan berkenalan dulu, Bollinger Band itu apa sih? Bollinger Band itu dibentuk dari apa sih? Bollinger Band itu sebenarnya adalah dibentuk dari moving average. Jadi ada 3 garis, middle Bollinger Band, upper Bollinger Band, lower Bollinger Band. Di mana yang middle Bollinger Band itu sebenarnya adalah moving average. Moving average sesuai dengan periodenya, standarnya 20. Kemudian yang upper Bollinger Band dan lower Bollinger Band itu adalah standar deviasi. Standar deviasi itu rumusnya apa? Kita tidak perlu hafalkan, tapi yang penting kita tahu bahwa middle Bollinger Band ditambah dengan standar deviasi, hasilnya upper band. Kemudian middle Bollinger Band, oh ini salah, ini harusnya dikurangi dengan standar deviasi, ketemunya lower Bollinger Band gitu ya. Nah, bentuknya kurang lebih seperti ini. Seperti yang Bapak Ibu lihat, garis yang atas adalah Bollinger Band yang top, upper Bollinger Band lah ya, Bollinger Band top. Pokoknya intinya kita tahu bahwa itu adalah batas yang atas. Kemudian ini yang batas yang bawah, Bollinger Bottom, kemudian yang tengah yang middle Bollinger Band adalah moving average. Nah, selanjutnya kita akan gunakan parameter yang default. Jadi parameter yang default itu kita akan menggunakan time frame daily. Time frame-nya harian aja, yang kemudian periodnya 20 hari saja cukup. Kemudian untuk standar deviasi kita gunakan kita gunakan 2 kali standar deviasi. Nah, untuk nanti kita akan kombinasikan si Bollinger Band ke RS. Dan untuk beberapa case, kita akan gunakan periodnya itu 10 aja dan standar deviasinya itu 1,9. Nah, yang menarik dari standar deviasi ini adalah bukan berarti kalau misalkan kita pakai 20 terus standar deviasinya 2, berarti harus kalau misalkan periode 10 standar deviasinya harus 1. Nah, enggak seperti itu. Jadi kita bisa pakai periodnya 10, standar deviasinya 1,9 kali aja. Bukan 2 kali lagi itu. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Ini adalah gambar S-Care sebelum dia lari ke area 700-an. Dengan upper band dan lower band masing-masing, middle Bollinger Band-nya di mana juga ada kelihatan. Nah, yang mau saya tunjukkan berikutnya adalah sesuatu yang namanya Bollinger Bandwidth. Bandwidth itu apa sih? Nah, kita tahu bahwa Bollinger Band itu menunjukkan volatilitas, dan kita tahu volatilitas itu artinya seberapa, menunjukkan kalau misalkan volatilitasnya tinggi artinya Bollinger Band-nya itu melebar, volatilitasnya rendah, Bollinger Band-nya menyempit. Nah, melebar dan menyempitnya Bollinger Band itulah yang namanya bandwidth. Jadi jarak sesuai dengan namanya ya, bandwidth, jarak bandnya. Jadi antara Bollinger top dan Bollinger bottom, seberapa jauh jaraknya, itu yang namanya bandwidth. Nah, kalau kita melihat Bollinger Band yang seperti ini dan pergerakannya juga kadang bisa membuat bias ya. Jadi ketika Bollinger bawahnya itu melebar ke bawah, Bollinger atasnya itu malah ikut turun ke bawah. Nah, kategori ini sebenarnya melebar atau menyempit. Mungkin itu yang menyusahkan ya. Kalau misalkan kita melihat yang seperti ini, nah, yang atas bergerak ke atas, yang bawah bergerak ke bawah, pasti akan lebih mudah untuk membuat atau membuat apa namanya, analisa, membuat kesimpulan bahwa kondisi yang seperti ini adalah Bollinger Band melebar. Tapi kondisi yang seperti ini kita akan bingung, itu melebar atau menyempit. Dan disitulah fungsi Bollinger Bandwidth. Bentuknya Bollinger Bandwidth seperti apa? Bentuknya seperti yang bagian bawah yang Bapak Ibu lihat di layar. Jadi kita akan menghitung jarak dari Bollinger top ke Bollinger bottom. Kemudian jarak itu kita plotkan sebagai histogram. Dan kita akan melihat jika histogramnya semakin memperbesar, semakin besar,
Artinya di situ ada kenaikan volatilitas yang artinya Bollinger Band-nya juga melebar. Jadi kalau histogramnya membesar, itu berarti Bollinger Band-nya melebar yang artinya trennya itu menguat. Tapi sebelum sampai ke sana, ada satu hal yang mungkin akan lebih terlihat jelas ketika kita melihat menggunakan Bollinger Bandwidth, yaitu adalah perbedaan antara, saya akan tunjukkan pakai warna biru aja, yang sebelah sini dengan yang sebelah sini. Kotak yang sebelah kiri dan kotak yang sebelah kanan. Yang saya mau tunjukkan bukan dari warna, tapi dari kenaikan masing-masing histogramnya satu sama lain. Nah, yang sebelah kiri menunjukkan kenaikan histogram yang cenderung konsisten setiap barnya. Setiap batang histogramnya, kenaikannya itu cenderung konsisten. Tapi untuk yang sebelah kanan, kenaikannya itu cenderung tidak konsisten. Dari yang segini, kemudian besoknya naiknya cukup banyak, besoknya kenaikannya mungkin setengah dari yang pertama. Besoknya lagi kenaikannya semakin mengecil, selisih kenaikannya juga semakin mengecil gitu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa ya lihat perbedaan yang kotak sebelah kiri dan kotak sebelah kanan. Sebelah kiri kenaikannya lebih konsisten setiap histogramnya dari hari ke hari. Yang sebelah kanan kenaikannya itu dari hari ke hari tidak konsisten. Nah, hal ini menunjukkan apa? Hal ini menunjukkan ada plus minusnya. Kalau yang sebelah kiri, trennya itu istilahnya trennya awet, di mana kita bisa bilang trennya itu kuat dan dia itu konsisten setiap hari. Jadi kita pegang barangnya, hold barangnya itu bisa agak panjang. Nah, kalau yang sebelah kanan, di mana histogramnya itu setiap harinya kenaikannya tidak konsisten, artinya kita jangan mengharapkan pegang barangnya itu lama. Tapi kenaikan dalam satu hari di kotak yang sebelah kanan itu bisa saja signifikan sekali. Bisa signifikan sekali, tapi tidak pasti ya, tidak pasti signifikan sekali. Bisa saja signifikan sekali. Hanya saja yang membedakan yang kiri dan yang kanan adalah yang kiri bisa di hold agak lama, yang sebelah kanan kayaknya nggak bisa lama-lama deh holdnya, gitu maksudnya. Nah, kalau secara fisik, kita akan melihat Bollinger Band yang sebelah kiri itu sebagai Bollinger Band yang melebar, tapi dia melebarnya secara eksponensial. Tapi kalau yang kanan, dia itu melebarnya, tapi melebarnya melengkung ke dalam. Tapi memang kalau secara fisik, kita akan melihatnya mungkin agak bias. Mungkin setiap orang bisa berbeda. Makanya itu, saya akan menyarankan untuk menggunakan indikator yang namanya Bollinger Bandwidth. Kita akan lebih jelas melihat apakah kenaikannya atau volatilitasnya itu dia konsisten atau tidak gitu. Nah, berkaitan dengan cara pembacaannya, saya biasanya akan membagi dua area, yang area upper band dan lower band. Ketika harga berada di upper band, saya akan warnai Bollinger Bandwidth-nya itu dengan warna hijau. Ketika harga berada di bawah Bollinger Band, di bawah middle Bollinger Band, di area bawah ya, saya akan warnai histogram bandwidth-nya itu dengan warna merah atau orange. Nah, ketika Bollinger Band-nya menyempit, yang warnanya hijau, saya akan membagi dua, hijau terang dan hijau gelap. Kalau hijau gelap artinya Bollinger Band-nya melebar, tapi kalau hijau terang berarti Bollinger Band-nya menyempit. Kalau merahnya merah pekat berarti Bollinger Band-nya melebar dan harganya berada di bawah middle Bollinger Band. Kalau berwarna orange artinya Bollinger Band-nya menyempit dan harganya juga masih berada di bawah Bollinger Band. Bagaimana cara menggunakannya? Hanya dengan melihat Bollinger Bandwidth adalah dengan memperhatikan warnanya pastinya ya. Kalau misalkan warna merah kemudian merahnya naik, kemudian berganti menjadi orange, saya nggak akan perhatikan itu. Tapi yang saya perhatikan adalah ketika ketika Bollinger Bandwidth dari merah atau orange, merah berubah menjadi mulai ada hijau. Nah, dimana kita tahu kalau warna hijau itu kan artinya harganya kan berada di atas middle Bollinger Band. Harga berada di atas middle Bollinger Band ketika hijau, dan ketika histogramnya naik artinya Bollinger Band-nya melebar. Jadi yang saya perhatikan adalah momen atau fase ketika yang tadinya merah berubah jadi hijau naik itu kalau baca Bollinger Bandwidth. Jadi kalau misalkan dari Bollinger Bandwidth-nya saja tanpa melihat harga, di sini akan kelihatan merah, oh tambah merah lagi, merahnya naik pula. Ya udah, berarti itu bukan sesuatu yang bagus karena harga di bawah middle Bollinger Band dan trennya menguat, berarti itu bearish. Tapi begitu merahnya landai, kemudian berganti menjadi hijaunya naik,
Nah, berarti harga naik di atas middle Bollinger Band dan tren atau volatilitasnya menguat gitu. Tadi kan kita bicara tentang Bollinger Band yang melebar dan menyempit. Nah, ini tadi harusnya memang disampaikannya di depan ya, tapi nggak apa-apa, ini lanjut sampaikan di berikutnya, di mana yang namanya Bollinger Band melebar atau menyempit itu artinya semakin jarak upper BP dan lower BP yang semakin jauh, artinya tren harganya semakin kuat. Tren harga kuat itu maksudnya seperti apa? Artinya tren menguat yang tadinya sideways berubah menjadi bearish atau menjadi bullish, atau ketika bullishnya itu sudah terbentuk, ketika bearishnya itu sudah terbentuk, ketika Bollinger Band-nya itu menyempit, tren bullish atau bearishnya itu cenderung berangsur-angsur melemah dan berubah kembali menjadi side itu. Jadi fungsi Bollinger Band yang menyempit dan melebar seperti itu. Nah, inti dari keseluruhannya sebetulnya ada di middle Bollinger Band, di mana middle Bollinger Band atau yang rumusnya itu adalah moving average 20, dia itu berfungsi sebagai kalau kapal itu kayak jadi kemudinya. Kalau arahnya naik artinya bullish, arahnya turun artinya bearish, kalau mendatar kemungkinannya sideways gitu. Nah, bagaimana kita tahu kalau itu sideways? Gampang. Kalau sideways biasanya candlenya itu berada di dekat atau di sekitar si moving average 20. Jadi dia itu akan cenderung bergerak di sekitar. Jadi body sama body candlenya itu akan nggak jauh-jauh dari si EMA 2. Biasanya itu sideways. Nah, kalau misalkan yang seperti ini bisa jadi sideways tapi mungkin range-nya lebar karena candlenya berada di EMA 20 di moving average 20, tapi secara kalau kita tarik garis dia cenderung turun. Jadi kemungkinan dia punya sideways itu agak lebar. Nah, bicara tentang sideways, saya akan mengajak Bapak Ibu langsung untuk berpikir. Ketika sideways artinya kita akan mencari area support dan resist. Dan ketika supportnya ketemu, resistennya ketemu, kita akan tunggu harga mencapai area tersebut dan kita akan melihat bagaimana harga merespon area tersebut. Apakah balik lagi? Apakah dengan strong rejection atau good rejection atau hanya weak rejection. Nah, kemudian mana tadi? Kita akan lanjutkan. Oke. Seperti biasa jika ada Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan langsung tuliskan di kolom chat. Tidak terasa ini udah jam 9.24. Oke. Ini gambar menunjukkan kalau mid Bollinger Band arahnya turun artinya bearish. Yang sebelah kanan kalau mid Bollinger Band arahnya naik artinya bullish. Sekarang kita masuk ke sinyal trading. Sinyal tradingnya itu gampang. Di mana-mana indikator apapun, sinyal tradingnya itu gampang. Indikator itu kan turunan dari harga. Kalau misalkan indikator itu menunjukkan sinyal, artinya dari harganya sendiri itu memang sudah ada sinyalnya. Nah, jadi kita bisa lihat dari harganya dulu. Kalau misalkan harga atau candlenya dia membentuk good atau strong rejection, kita bisa manfaatkan untuk jadi trading setup. Nah, kalau terjadinya di middle Bollinger Band atau di lower Bollinger Band itu yang lebih kita perhatikan. Kalau misalkan terjadinya di tengah-tengah area upper band, di tengah-tengah area lower band, mungkin kita nggak terlalu perhatikan. Tapi kalau terjadinya di middle, di tengah garisnya, atau di lower Bollinger Band, itu yang kita manfaatkan. Targetnya 2 kali resiko, di mana resikonya berarti kita akan pakai swing low-nya. Jadi cut loss-nya di swing low, resikonya berapa, targetnya 2 kali resiko. Contohnya seperti ini. Ada pergerakan harga, kemudian di sini kita akan melihat satu pergerakan di mana si Bollinger Band-nya sudah membentuk satu swing higher low. Oke. Ketika terbentuk satu swing higher low, jadi yang namanya bullish itu kan ada satu pasang higher high dan higher low. Kalau bearish ada satu pasang lower high dan lower low. Dan ketika terbentuk 1,5, jadi kalau misalkan 1,5 tuh kayak misalkan kalau bullish itu kan kita belum tahu, kalau terbentuk satu low dan satu high kita belum tahu itu trennya bullish atau bearish. Tapi kalau dia membentuk satu swing higher low, kemungkinannya bullish, kemungkinannya sideways. Kalau misalkan dia bikin satu low, satu high, kemudian satu higher low dan satu higher high, itulah bullish. Nah, tapi kita bisa mulai curi start ketika dia membentuk satu swing higher low. Jadi ketika si Bollinger Band-nya bikin satu swing higher low, kita akan tunggu harga untuk berada di area
lower Bollinger Band. Kenapa? Karena kalau di lower Bollinger Band artinya murah, di upper band artinya mahal, di lower band artinya murah. Nah, itu ya. Kita akan tunggu harga terkoreksi ke lower band, kemudian dia rebound membentuk salah satu antara good rejection atau strong rejection. Tapi kalau dia membentuk weak rejection, abaikan saja. Kemudian asumsikan dia sudah membentuk good rejection, cut loss-nya di bawah sini, resikonya adalah sebesar ini, dengan take profit-nya adalah 2 kali resiko. Selesai untuk satu swing trade. Tapi jangan salah, satu swing trading itu bisa makan waktu 1 bulan. Jadi untuk Bapak Ibu yang namanya juga saham ya, jadi kita mengajarkan hal yang saham adalah investasi, jadi kita berinvestasi dengan cara yang baik dan benar. Walaupun tidak menutup kemungkinan juga setiap hari saya akan ngajakin Bapak Ibu untuk trading jangka pendek, scalping atau nyopet. Tapi secara kaidah investasi berarti kita akan berinvestasi di saham. Jadi kita akan pakai waktu, ini biasanya sih makan waktu sekitar 1 bulan, 1 bulan setengah. Jadi nggak heran kalau yang namanya invest itu yang kita nggak bisa ngarepin langsung cuan gitu ya. Tapi dengan cara yang betul, cara yang benar, kita akan mendapatkan hasil yang baik. Semoga begitu. Amin. Nah, contoh lainnya kita akan tunggu sinyal rejection ketika harga berada di lower band. Lower band itu artinya di bawah middle Bollinger Band ya. Nah, ini contohnya, ini adalah saham BSDE yang harganya sih kayak kemana-mana juga ya. Jadi ini ceritanya posisinya dia sudah ibaratnya dalam kondisi yang uptrend, kemudian dia berada di bawah middle Bollinger Band, berada di area bawah. Ada sinyal di sini, sinyalnya good rejection, cut loss-nya di bawah sini, kemudian kita ambil 2 kali resiko, berarti take profit-nya ada di atas. Take profit-nya ini yang pertama, kemudian ini sinyal yang kedua, ada lagi sinyal ceritanya, ini buy-nya di atas, cut loss-nya di bawah sini, 2 kali resiko, dapatnya segini. Nah, kalau yang jadi bisa ada kemungkinan kita punya lebih dari satu posisi di satu saham. Gak apa-apa. Salah yang masing-masing ada trading planningnya masing-masing. Oke, baik, kita tinggalkan sejenak Bollinger Band, atau mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya tentang Bollinger Band. Bollinger Band itu sebenarnya penggunaannya sederhana karena dia itu adalah salah satu indikator yang biasanya dipelajari oleh pemula. Jadi biasanya kalau misalkan awal-awal belajar trading itu belajarnya Bollinger Band, MACD, stokastik atau RSI gitu ya. Jadi itu kombinasi standarnya biasanya gitu. Pertanyaan pertama, lebih baik pakai Bollinger Bandwidth atau MACD sebagai konfirmasi Bollinger Band? Jawabannya adalah sebetulnya pakai Bollinger Band sendirian pun itu nggak apa-apa. Karena pada saat kita menggunakan Bollinger Band, kita itu menggunakan yang pertama fungsi Bollinger Band sebagai trend following, di mana kita akan melihat sebuah tren itu dari kenaikan swing si Bollinger Band. Jadi kalau misalkan ini di sini, nah kemudian ini di sini, nah itu kita bisa ambil kesimpulan bahwa di sini ada satu uptrend yang terjadi. Karena di sini Bollinger Band-nya itu dia naik. Akan berbeda ketika yang dari sini menjadi dari sini. Itu akan ada perubahan tren, entah apa yang terjadi. Begitupun dengan sini ke sini. Jadi prinsip dari si trend following indikatornya itu dapat dari si Bollinger Band. Kita bisa melihat trennya itu dari bandnya. Bahkan kalau misalkan kita mau lihat Bollinger middle-nya, kita bisa lihat kalau arahnya naik itu uptrend, kalau arahnya turun itu downtrend. Arah naik itu uptrend, arah turun itu downtrend. Kalau mendatar ya sideways. Nah, fungsi trend following-nya dapat, fungsi momentum indikatornya dapat. Dimana kalau misalkan harga berada di area Bollinger atas, artinya itu lagi mahal atau overbought. Kalau berada di bawah, itu artinya murah atau ada di oversold. Tinggal kita lihat apakah candle atau harga merespon area tersebut dengan strong rejection atau good rejection tuh. Jadi sebetulnya menggunakan itu pun bisa. Nah, bagaimana untuk pertanyaan kedua, bagaimana untuk memfilternya? Nah, nanti ada ceritanya. Kita akan filternya, ceritanya nggak pakai yang ini. Kalau si Bollinger Bandwidth itu, saya pernah bikin AFL-nya, tapi saya lupa taruh di mana. Kayaknya ada di salah satu di sini, tapi entah di komputer sini atau di komputer kantor gitu, saya lupa. Tapi nanti saya masukin aja ke Google Drive sekalian Bollinger Bandwidth. Oke. Ada pertanyaan lain sebelum saya akan lanjutkan ke MACD? Penggunaan MACD itu sebetulnya juga
juga simple sekali tapi bukan dari crossingnya. MACD, indikator MACD itu singkatan dari Moving Average Convergent Divergent. Dari namanya kita tahu bahwa MACD itu berasal dikembangkan dari moving average. Nah, selain dari jadi Bollinger Band, kenapa hari ini saya membahas Bollinger Band dan MACD? Karena dua indikator ini, dia itu mempunyai dua fungsi. Dua fungsinya itu masing-masing sebagai trend following bisa, momentum indikator bisa. MACD juga sama, sebagai trend following indikator bisa, momentum indikator juga bisa. Jadi dua indikator ini dia itu bisa berfungsi ganda. Nah, itu sebabnya kenapa suka digabung antara Bollinger Band, MACD, dan stokastik. Stokastik dan RSI itu juga sebetulnya bisa menggunakan berfungsi sebagai trend following indikator dan momentum indikator dengan cara pembacaannya masing-masing ya. Tapi kalau misalkan contoh RSI, kalau misalkan bullish itu kan biasanya RSI di atas 50, bearish RSI di bawah 50. Ketika tren bearish, RSI biasanya bergerak di sekitar di bawah 30. Kalau misalkan tren bullish, biasanya RSI bergerak di sekitar di atas 10. Jadi itu untuk untuk identifikasi bullish bearishnya mungkin ada beberapa step. Tapi intinya tiga indikator tadi, 4 indikator itu kenapa sering digabungkan jadi satu? Maksudnya kenapa sering dipelajari bersamaan, berbarengan? Karena ya empat-empatnya itu bisa mewakili sebagai trend following dan sebagai momentum indikator. Jadi kalau misalkan ada yang mau bikin sistem scoring, bisa pakai 4 itu. Jadi 4 itu pakai scoring. Misalkan mau scoring, tapi scoringnya itu mewakili salah satu ya. Jadi bukan dua-duanya digabung. Jadi maksudnya gini, kalau misalkan mau scoring trend, ya scoringnya itu menggunakan penggunaan MACD untuk mengidentifikasi tren, penggunaan Bollinger Band untuk identifikasi tren, RSI dan stokastik juga dalam rangka identifikasi. Jadi jangan dicampur. Kita lanjut dulu ke MACD. MACD itu karena dari namanya Moving Average Convergent Divergent, jadi sebetulnya MACD itu adalah hubungan indikator yang menunjukkan hubungan antara dua exponential moving average. Exponential moving average yang digunakan itu adalah periode 26 dan 12. Salah kebalik. 12 dan 26. Jadi MACD itu adalah perhitungan EMA 12 dikurangi EMA 26. Signal lainnya itu adalah EMA 9 dari si MACD. Agak rumit ya. Walaupun di akhir cerita saya nggak pakai dua garis ini. Karena yang saya pakai adalah histogram. Nah, histogram itu apa sih? Histogram itu adalah dari MACD ke signal line. Jaraknya berapa? Itulah histogram. Kalau Bollinger Bandwidth, jadi tadi itu Bollinger Bandwidth adalah dari Bollinger top ke Bollinger bottom, jaraknya berapa diplotkan sebagai histogram. Nah, MACD histogram ini adalah jarak dari MACD ke signal line, jaraknya berapa diplot sebagai histogram. Gitu ya. Oke, tapi kita akan sedikit sekilas tentang si MACD dulu. MACD kalau di atas 0, ada di tengah-tengah MACD itu sebenarnya ada garis 0. Jadi ada beberapa komponen penyusun MACD. Yang pertama adalah si MACD-nya sendiri. MACD-nya sendiri itu yang garis biru ini ya. Kemudian signal line ini yang garis oranye. Kemudian histogram ini yang batang-batang ini. Yang warnanya kalau di atas 0 berarti warnanya biru dan biru muda. Di bawah 0 berarti merah dan merah muda. Dan ada garis 0. Ini mungkin agak nggak kelihatan ya 0-nya. Pokoknya intinya di tengah-tengahnya ada garis 0. Nah, fungsi dari MACD dalam rangka trend followingnya, ketika MACD di atas garis 0 itu tandanya dia lagi bullish. Nah, seperti yang ditunjukkan ke sini ya. Jadi dari sini ke sini, nah itu dia cenderung bullish. Dari sini ke sini, nah dia cenderung bullish. Kemudian kalau misalkan di bawah 0 berarti dia cenderung bearish. Oke, balik lagi di bawah 0 berarti bearish, di atas 0 berarti bullish. Di atas 0 berarti bullish. Berarti di atas 0 ya. Nah, ada yang bertanya, bagaimana bedanya apa bedanya antara MACD histogram dengan AO histogram? Jawabannya beda indikator aja. Beda periode. Sorry. Kalau AO itu kan awesome oscillator, dia itu rumusnya adalah EMA 5 dikurangi maksudnya exponential moving average 5 dikurangi exponential moving average periode 34. 5 minus 34 tuh. Prinsipnya sama sih, cuman kalau si MACD itu kan 1226. Nah, dulu saya memang terus terang belajar alligator.
indikator, tapi berhubung susah nerapinnya di saham Indonesia, jadi saya udah nggak pakai lagi lah. Tapi kalau misalkan ada Bapak Ibu yang bisa pakainya sih, ya maksudnya ketika saya bilang saya nggak pakai lagi bukan berarti itu indikator jelek, mungkin saya nggak bisa pakai. Jadi saya gunakan indikator lain yang saya bisa pakai aja tuh konsepnya. Nah, kenapa digunakan MACD dibandingkan dengan exponential moving average yang golden cross? Kalau misalkan MACD ternyata dilihat dari crossovernya, MACD itu memberikan sinyal yang lebih awal dibanding crossovernya si exponential moving average. Jadi faktor inilah yang menyebabkan MACD diklaim indikatornya yang lebih baik daripada exponential moving average crossover biasa. Ada pertanyaan, apakah keduanya merupakan lagging indikator? Ini lagi-lagi adalah satu istilah yang saya bilang sih salah kaprah ya, di mana indikator itu terbagi menjadi dua, trend following indikator dan momentum indikator. Jadi tidak ada istilah yang namanya leading indikator dan lagging indikator tuh sebetulnya nggak ada. Karena indikator itu kan turunan dari harga. Jadi hargalah yang selalu lebih awal. Jadi ya semua indikator itu lagging. Yang membedakan indikator hanyalah ada indikator yang trend following, mengikuti tren, dan ada indikator yang momentum indikator. Kayak osilator, dia punya batas minimal dan maksimal 0 sampai 100 itu kan. Nah, itu momentum indikator itu. Jadi ya dibilang lagging ya semuanya lagging indikator. Semua indikator itu lagging karena dia bergeraknya setelah harga terbentuk itu. Nah, bagaimana cara menggunakan indikator MACD? Cara sederhananya adalah carilah histogram dengan kondisi positif. Histogramnya di atas 0. Kalau kita runut ke belakang, rumus histogram itu kan MACD dikurangi signal line. Jarak dari MACD ke signal line. Kalau sampai histogramnya itu positif, artinya MACD di atas signal line. Artinya dia sudah cenderung uptrend. Artinya lah, kalau misalkan histogramnya dari negatif ke positif, artinya MACD-nya itu golden cross. Jadi cara menggunakan MACD di saham Indonesia adalah adalah dengan melihat histogramnya di atas 0. Kemudian ada dua macam sinyal yang saya pakai dari histogram. Jadi saya nggak pakai si MACD dan signal lain, tapi saya pakai histogramnya. Satu, saya cari histogramnya di atas 0. Yang kedua, saya cari salah satu dari sinyal yang saya tulis ini ya. Salah satu dari antara histogramnya breakout fractal atau histogramnya itu bikin saucer. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu tahu AO, awesome oscillator, pasti tidak asing dengan istilah saucer, sinyal saucer gitu. Dan yang paling filter yang wajib pasti akan mencari sinyal good atau strong rejection. Dan ini eksekusinya, defaultnya, cut loss di bawah swing low terdekat dengan target 2 kali resiko itu. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Bagaimana maksudnya breakout fractal? Ini yang saya mau sampaikan. Saya mungkin belum sempat coding si trading view-nya, jadi waktu ini belum kelihatan. Asumsikan ini adalah histogram. Yang tengah, yang paling tinggi, itulah yang namanya fraktal. Dan ketika ada histogram baru yang breakout ke atas fraktal, itulah sinyalnya. Itu sesimpel itu sebetulnya. Dan saya akan gunakan si AMI Broker. Saya udah coding si AMI Brokernya, Mak. AMI Brokernya. Ada pertanyaan, kalau screening di TradingView untuk MACD oscillator, woi, rumusnya seperti apa? Saya malah nggak screeningnya malah nggak pakai TradingView, Pak. Saya nggak tahu caranya. Ini yang histogram. Saya akan tutupin volumenya. Nah, saya akan tampilkan lebih lebar untuk histogramnya. Saya akan buang dulu garis yang vertikal. Ini ada. Nah, tools preference dibuang. Oke, histogram. MACD, histogram fraktal. Nah, di sini kenapa saya menggunakan fraktal? Yang pertama karena akan memudahkan saya di mana akan memudahkan saya tren itu berubah. Jadi maksudnya tren berubah tuh gini. Kalau misalkan yang di titik ini ya, mungkin saya akan lebih mudah untuk membandingkan. Sebentar. Kemudian saya bikin blank pen. Kemudian volumenya saya buang dulu sebentar. Kemudian saya mau tambahkan MACD. CD-nya itu kemudian saya akan buang histogramnya. Ini saya mau bandingkan dulu tanpa melihat harga. Saya umpetin dulu harganya. Oke. Nah, ketika kita melihat si histogram ini saya kasih garis nolnya di sini. Garis nol ini lock position. Ketika muncul sinyal yang ini, nah ini adalah momen ketika
histogram di atas 0, yang artinya MACD di atas signal line, dan kondisinya sudah lebih baik daripada posisi sebelum, karena histogram yang ini lebih tinggi, yang artinya jaraknya lebih lebar dibanding kondisi yang sebelah sini. Bentar, saya kasih. Sebelah sini histogramnya di atas 0 juga, jadi MACD di atas signal line. Ketika histogramnya ini lebih tinggi daripada fraktal yang sebelah sini, artinya kondisi MACD yang di sebelah sini itu lebih lebar daripada yang sebelah sini. Paham ya? Kondisi ketika breakout fraktal histogram, artinya kondisi MACD yang di sebelah kanan lebih baik daripada kondisi MACD yang sebelah kiri. Itu konsepnya. Kemudian kenapa saya menggunakan fraktal MACD adalah untuk membedakan yang sebelah dibanding yang sebelah sini. Jadi secara tidak langsung saya akan melihat sebelah sini versus yang sebelah. Nah, ketika ini terbentuk, yang artinya kondisi yang sebelah kiri lebih baik daripada kondisi yang sebelah kanan. Walaupun ketinggiannya beda ya, MACD-nya ketinggiannya beda, tapi kondisi yang sebelah kanan itu lebih jelek daripada kondisi yang sebelah. Nah, itulah kenapa saya pakai si histogram MACD. Jadi kalau misalkan saya lihat yang sebelah sini lebih jelek daripada sebelah sini, artinya kalau lebih jelek berarti maksudnya gini, ini tuh kecil kemungkinan dia breakout gitu. Tapi kalau misalkan dari histogram MACD-nya aja sudah bisa breakout, dia punya kemungkinan untuk breakout dari resisten sebelum. Itu salah satu fungsinya. Nah, jadi saya tidak menggunakan lagi si MACD yang signal, saya akan buang dan gantikan dengan MACD histogram ditambah dengan fraktal. Oke. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya itu sederhana, gampangnya kita akan mulai dari bukan yang fraktalnya tinggi, bukan, tapi kita akan mencari yang fraktalnya kecil. Yang maksudnya fraktalnya pendek ya. Fraktalnya pendek itu maksudnya dekat dengan 0. Nah, kemudian yang saya cari adalah ketika histogramnya itu berubah dari hijau ke merah, merah ke hijau lagi. Hijau ke merah, merah ke hijau lagi. Nah, itu ya. Kalau sudah, cari mana yang dia itu breakout fraktal. Kalau misalkan ini breakout fraktal, biasanya ada tandanya. Ada tandanya, saya kasih tanda titik ini. Nah, kemudian kita akan lihat apakah posisinya itu good rejection atau tidak. Nah, ini yang butuh pembelajaran. Kalau misalkan dilihat posisi mana, yang susah itu adalah ini menentukan apakah candle yang ini tuh good rejection atau enggak. Kita akan bedah satu persatu. Diawali dari, kita akan zoom in sedikit. Kita akan lewat pertama dari candle yang ini, satu. Ini candle yang kedua, ini yang candle yang ketiga. Kesimpulannya apa? Ini bukan good rejection sama sekali. Kemudian kita akan gunakan candle yang berikutnya, kedua. Salah. Ini maksudnya candle yang pertama, ini kedua, ini masih lower high lower low, ini candle yang ketiga, lower high lower low. Oke. Sekarang apakah ini menjadi good rejection? Jawabannya iya, ini strong rejection malah karena closingnya itu di atas high. Yang jadi masalah, ini terlalu tinggi. Jarak dari sini ke sini itu terlalu tinggi, terlalu jauh gitu. Jadi malah nggak ideal, kurang lebih kayak itu, malah nggak ideal. Nah, bagaimana cara membedakan si good rejection, strong rejection gitu ya? Kita akan kembali ke slide-nya dulu sebentar. Bapak Ibu akan melihat 3 buah gambar, di mana yang sebelah kiri itu artinya dia strong rejection. Strong rejection itu artinya ketika harga mencapai area support, dia itu rebound-nya kuat. Rebound yang kuat artinya dia menunjukkan keseriusan, kurang lebih seperti itu. Kalau good rejection, bedanya apa? Strong rejection itu kalau dia closingnya di atas high dari candle yang pertama. Good rejection kalau dia closingnya itu di atas midpoint atau mid price dari candle yang pertama. Jadi midpoint itu artinya high ke low bagi dua. Kalau dia closing di atas tengahnya berarti itu good rejection. Kalau yang jelek, weak rejection itu kalau dia closingnya itu di bawah dari setengah candle yang pertama. Di mana kita akan abaikan yang weak rejection. Jadi kalau ada good rejection, kalau ada strong atau good rejection ya kita eksekusi. Buy if break di atas high, cut loss di bawah swing low. Buy if break di atas high, cut loss di bawah swing low. Ada risikonya berapa? Target price-nya 2 kali risiko. Gitu ya. Nah, sekarang kita kembali ke si kami broker. Nah, ketika muncul si histogram seperti ini ya, ini terlalu jauh. Maksudnya itu terlalu tinggi si candle yang ketiga ini terlalu jauh, nggak ideal. Nah, kita akan lihat lagi posisi yang berikutnya. Oke, ada 2 pertanyaan Mas, untuk list strong rejection ini minimal 2 candle. Jawabannya minimal 3 candle. Kemudian pertanyaan berikutnya, berarti kalau masuk saat rejection sifatnya spekulatif.
lebih ke mendingan nggak usah sih ya kalau ada weak rejection. Mendingan nggak usah mas. Nah, bagaimana caranya menggunakannya? Ini balik lagi. Nanti kita akan bicara tentang kira-kira risk and reward-nya itu sepadan. Contohnya gini, ini ada satu sinyal di sini, ini ada histogramnya, breakout fractal. Oke, kemudian di sini posisinya harganya di sini ya. Kemudian di sini apa namanya rejectionnya itu yang ini. Jadi rejectionnya itu, nah ini segini. Jadi yang ini adalah inside bar pattern, jadi harus di-combine. Ini candle yang pertama, ini candle yang kedua, ini candle konfirmasinya yang ketiga. Nah, closingnya itu di atas high. Artinya ini strong rejection. Nah, kalau misalkan ini strong rejection, kita akan ukur dari atas ke bawah ini resikonya berapa. Kalau misalkan di sini resikonya 11%, itu nggak masuk akal. Maksudnya resiko yang cukup sehat itu ya di bawah 10%, 3%, 5% itu oke dari harga ya itu. Karena kalau ngomongin persentase, seberapa apa namanya keuntungan kita kan value-nya kan dihitung dari persentase juga. Kita bisa tahu besar kecilnya keuntungannya kan dari persentase. Nah, contoh lagi yang di sebelah kanan, semakin ke kanan ya, lebih ke kanan lagi maksudnya. Lebih ke kanan lagi, kita akan melihat satu sinyal lagi. Ini adalah breakout fractal histogram, oke. Nah, kita akan melihat yang sinyalnya. Ini posisinya di sini, apakah dia membentuk rejection atau tidak? Kita akan lihat dari kondisi ketika dia terakhir turun itu di mana. Ini terakhir turun di sini. Kemudian ini ada candle inside bar, berarti harus di-combine. Kemudian ini ada inside bar lagi, berarti harus di-combine. Dan kombinasi antara 1, 2, 3 candle ini, itu bukan good rejection. Nah, sekarang kalau ini sudah satu candle, ini candle berikutnya, ini candle ketiga. Closingnya, ini berarti high sama low-nya di sini. Nah, kita mau cari mid price-nya itu di mana. Ini high-nya di 236, ini low-nya di 226. Kita buka kalkulator 236 tambah 226 bagi 230. Artinya kalau ini closing di atas 231, di atas kalkulator tadi kan 230-an. Ini closing 232, berarti itu good rejection. Nah, yang bikin dia jadi good rejection adalah candle yang ini gitu. Ketika kita sudah tahu itulah candle good rejection-nya, muncul sinyalnya memang di sini. Nah, di candle yang ini memang good rejection-nya ada di sini. Kita ambil eksekusinya pakai sinyal yang ini. Nah, buy break 232, cut loss di bawah 222. Posisi sinyalnya di sini, candle yang ini. Jadi kita bisa breakout 232 beli, cut loss di bawah 222. Kemudian ini berapa tadi? 232 ya. 232 minus 222. Berarti 10 kalikan 2 tambah si 232. Berarti take profitnya di 25. Nah, ketika mau take profit, kita dihadapkan pada pilihan take profitnya itu langsung dijual, langsung dijemur, atau mau pakai trailing stop, atau mau pakai LIT. Nah, jawabannya adalah bebas. Karena kalau misalkan mana yang lebih baik, pasti plus minus. Tapi yang paling tidak di tengah-tengah kondisi keduanya adalah trailing stop. Jadi misalkan di sini dari 232 kita punya target 252, di mana itu adalah 8,62%. Artinya kita bisa manfaatkan trik. Kita bisa gunakan trik, misalkan saya mau take profit minimal 5%. Kalau udah lewat 5%, berarti pakai trailing stop. Yang jadi trailing stop adalah selisih dari harga ke angka 5% tadi. Itu tinggal keunikan masing-masing trader untuk meracik strategi sih, kurang lebih seperti itu. Bagaimana setelah satu sinyal selesai, kemudian ada sinyal lagi? Jawabannya adalah kembali lagi. Kita gunakan cara yang sama, apakah ada good rejection atau tidak. Kalaupun ada, apakah resikonya itu sebanding? Maksudnya sebanding tuh terlalu besar atau enggak? Di atas 10% atau enggak? Gitu. Contoh kalau yang ini 7,5%. Masih di bawah 10%. Mau diambil? Boleh. Jadi maksudnya itu kan setelah sinyal pertama itu diambil, ada muncul sinyal kedua di sini, breakout fractal juga. Nah, breakout fractal itu sinyal reversalnya ada di sini. Nah, ini candle yang pertama, ini yang kedua, candle yang ketiga itu adalah outside bar pattern ini. Jadi buy break 240, cut loss di bawah 222. Kalau misalkan 240 minus 222, berarti kan 18 kali 2, 36. 36 tambahin 240, 276. Masih dapat 27. Nah ini masih dapat take profitnya di 276. Kalau pakai trailing stop, manfaatkan berjenjang. 5%,
10%. Nah, baru habis itu selisihnya digunakan untuk pasang trailing stop. Kalau ini ya kira-kira aja lah ya. Ini sekitar 16%. Udah lumayan ini 16%. Nah, ini kan ceritanya awal tahun 2023. Sekarang cari yang terbaru. Nah, cari yang terbaru kita akan gunakan posisinya itu apa tadi namanya? Dari hijau ke merah ke hijau lagi, kemudian cari yang breakout fractal. Untuk kondisi si TRJA ini, breakout fractalnya kan ada. Nah, kita perlu tahu sinyal awalnya itu sebetulnya ada di mana. Awalnya. Kalau misalkan sinyal awalnya itu misalkan contoh ya, sinyal awalnya mungkin ternyata sinyal awalnya ada di sini. Kalau harganya nggak turun, ya nggak usah dieksekusi. Nggak usah dikejar sampai harganya udah naik, dikejar itu nggak. Nah, sekarang udah jam 10. Ada satu trik lagi untuk mengkombinasikan harga dengan Bollinger Band dan saya tambahin RSI, tambahin stokastik. Bacanya nggak rumit kok. Contohnya gini, ketika RSI itu kan kita akan gunakan fungsi standarnya di atas 50 itu uptrend, di bawah 50 itu downtrend. Kalau misalkan RSI-nya di atas 50, contoh ambil yang belakang dulu. RSI-nya di atas 50 itu kan uptrend. Kalau stokastiknya di atas 50 di atas RSI, berarti itu dia cenderung overbought. Nah, yang kita cari adalah momen ketika RSI-nya itu bergerak naik ke atas 50, tapi tapi stokastiknya masih di bawah RSI. Itu menunjukkan bahwa kemungkinan harganya itu masih di area bawah. Jadi kalau ini misalkan ya, kita akan tahu bagaimana harga itu cenderung murah atau mahal. Ini filternya udah ada. Saya tinggal masukkan ke filter. Kemudian ini tanggalnya kemarin tanggal 11. Datanya belum masuk. Sepertinya datanya belum masuk. Jadi ya nggak bisa. Aplikasinya juga lagi mock trading guys. Lagi maintenance. Ini tanggal berapa sih? Ini malah ketemunya cuman nih ESA. RSI-nya di atas 50, stokastiknya masih di bawah RSI. IMAS, tapi IMAS sudah naik, power kemarin naik kenceng, WIRGE. Nah, berarti yang saya pilih ini ESA, coba kita zoom in. ESA, ini outside bar, berarti harus dikombinasikan, dikombine. Kemudian ini candle-nya, yang pertama ini inside bar dulu yang dihitung. Yang di sebelah kiri dulu, kemudian ini outside bar, kemudian ini candle ketiga, closingnya di atas high, berarti ini strong rejection. Kemudian setelah ini terbentuk strong rejection, buy break di atas, cut loss di bawah 560, 640 di bawah mana tadi, 64 minus 560 kalikan 2 tambah 640, target di 800. Kemarin itu ada rekomendasi power sebetulnya, ini power. Nah, tapi ini targetnya dulu nih, kemudian AFL-nya kok belum dah. Ini nomor yang price chart stop. Tapi kalau yang dari sini belum ada sinyal. Terus coba cek yang. Nah, si power ini ceritanya kondisinya uptrend, jelas. Si Bollinger Band-nya uptrend. Kemudian kemarin itu ada sinyal strong rejection. Ini agak rumit. Jadi ini candle yang pertama, kemudian ini candle yang kedua. Nah, ini candle yang ketiga. Nah, closingnya di sini, ini high-nya berarti ini good rejection. Oke. Berarti ada berapa macam strategi tadi. Bollinger Band sendiri. Tadi RSI, saya belum cerita yang RSI-nya tambahin si Bollinger Band ya. RSI-nya itu bisa dimasukin ke Bollinger Band. Bollinger Band-nya itu bisa ditambahin si RSI. Nah, itu akan membedakan bagaimana RSI. Prinsipnya sama. Prinsipnya itu pakai yang kalau di upper Bollinger itu artinya lebih ke mahal, yang lower Bollinger itu artinya lebih ke murah. Nah, jadi kalau misalkan kayak gini kan masih downtrend. Nah, tapi kalau yang di sini, nah ini yang beda cerita gitu ya. Jadi kalau misalkan ini kan mungkin posisinya kayak gini. Nah, tapi dari RSI bisa kelihatan. Kalau misalkan posisinya RSI-nya ditambahin si Bollinger Band, kita akan melihat, ini murah, lebih kayak gitu. Nah, sekarang coba sama apa ya? Telkom lah. Nah, lihat Telkomnya. Nah, sip ya. Ini downtrend, oke. Nah, yang ini yang murah. Posisinya, apakah ada good rejection atau tidak? Nah, kalau misalkan mau lihat kondisinya sini, katakanlah di sini ya. Nah, posisinya itu mana tadi? Nah, kondisinya itu di sini memang ada good rejection. Buy di sini, cut loss-nya di bawah sini. Nah, memang sempat, tapi itulah fungsinya cut. Jadi menghindari kalau misalkan berbalik turun ke bawah, itu yang perlu diwaspadai. Nah, ketika di sebelah sini downtrend, ketika di sebelah sini ini murah. Nah, ketika murah, kita akan lihat sini. Nah, posisinya di mana? Posisinya di sini itu ada strong rejection. Jadi kalau misalkan terbentuk strong rejection, ini kenapa mungkin agak pusing ya, strong rejection itu seperti apa, kenapa? Strong rejection itu karena dia terbentuk ini. Ini candle put kedua dan ini candle yang ketiga.
kombinasi antara outside bar pattern. Memang entah kenapa bandarnya suka candlenya jadi aneh-aneh gitu aja. Nah, ini murah, ada strong rejection, nah sikat itu ya. Kalau misalkan ini uptrend RSI-nya, mau cari yang murah mana? Nah, ini kelihatan di sini. Nah, ini sekarang kita korelasikan ke candlenya. Nah, korelasi ke candlenya di sini ada good rejection sih. Sudah mulai tercerahkan Bapak Ibu. Ini Bollinger Band. Bollinger Band kita cuma pakai Bollinger Band tambahin RSI lah ya. Ada pertanyaan tadi MACD fraktal, stokastik apa ada AFL? Sebetulnya ada. MACD yang fraktal sebetulnya sudah pernah dibagikan dalam bentuk chart, dalam bentuk template. Ada. Oke, tapi nanti kalau misalkan bingung nyari di mana, nanti saya bikin besar-besar aja lah. Ini MACD fraktal nih, AFL-nya yang ini. Seperti biasa AFL-nya ada di bit.ly/AFL cuan copet tuh. Oke, udah jam 10.14. Sekian materi dari saya. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu tentang Bollinger Band, MACD fraktal, Bollinger Band, RSI tambahin Bollinger Band. Terus kemudian tentang RSI campur si stokastik buat tahu kondisinya lagi murah atau lagi mahal. Terus wah, materi AFL kapan? Saya nggak tahu. Ngajarin AFL, ngajarin apa? Linknya, link. Saya mau tulis linknya. bit.ly. Nah, downloadnya di situ. Itu semua AFL materi ada di situ. Tapi kalau yang ini kayaknya belum saya upload ke sana. Nanti saya upload. Oke, itulah paling materi untuk hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah rela mendengarkan, bergabung bersama untuk belajar bersama di hari Sabtu ini. Seperti biasa, setiap hari Sabtu nanti kami akan mengadakan edukasi. Untuk akhir bulan ini nanti ada seminar full day, workshop full day. Kalau misalkan mau ikut, linknya ada di deskripsi. Linknya nanti saya sebar juga di room. Workshop full day ini akan bercerita tentang dari awal sampai dengan akhir bagaimana tips dan triknya untuk ngelihat rejection, untuk ngelihat indikator dengan teknik yang sederhana seperti tadi. Nanti juga ada filteringnya, nanti juga ada money managementnya, nanti juga ada bagaimana cara membedakan yang perlu diambil sama yang nggak perlu diambil, kurang lebih seperti itu. Oke, untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung. Nanti linknya akan saya sebar di WhatsApp, Instagram, YouTube, Telegram. Untuk Bapak Ibu yang mau ikutan, saya juga sebetulnya kirim WhatsApp broadcast rekomendasi harian untuk nasabah. Jadi untuk Bapak Ibu nasabah yang belum dapat WhatsApp atau pengen ikutan terima rekomendasi via WhatsApp, bisa kontak saya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu di kesempatan